Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kita lanjut ya di media monitor isu monitoring 15 September 2025 hari Senin. Yang pertama yaitu terkait Istana menilai wajar video Presiden Prabowo tayang di bioskop. Jadi sedang ramai ya di media sosial, di pemberitaan saat kita nonton bioskop di bioskop tertentu ya, di bioskop yang jaringannya paling besar ya. Itu kalau kita mau nonton film, mau mulai itu ada advertorial dulu ya dari pemerintah ya terkait programnya Presiden Prabowo. Jadi Istana menanggapi viralnya penayangan video Presiden Prabowo di sejumlah film ya, di sejumlah bioskop tanah air. Itu dinilai wajar menurut Mensesnek Prasetyo Hadi. Ini wajar selama tidak mengganggu aturan maupun mengganggu kenyamanan publik. Penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo itu dianggap itu hal yang wajar ya. Jadi yang di video itu ada berbagai program flagshipnya Presiden ya. Ada Koperasi Merah Putih, terus makan bergizi gratis, sekolah rakyat ya, 3 hal itu yang memang di highlight. Selanjutnya, Muhammadiyah ingatkan pemerintah tak gegabah reformasi Polri. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengimbau pemerintah untuk tidak terburu-buru merespon wacana reformasi polisi pasca demonstrasi 25-29 Agustus kemarin. Ia menilai perbaikan Polri lebih difokuskan pada fungsi konsolidasi, bukan pembongkaran struktur. Haidar menekankan pimpinan Polri sudah menindak tegas anggotanya yang melanggar dalam pengamanan aksi massa. Selanjutnya, KPK dalami keterlibatan Khalid Basalamah dalam kasus kuota haji. Ya, KPK memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan pendakwa Khalid Basalamah dalam kasus jual beli kuota tambahan haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Khalid juga pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur diperiksa pada 9 September kemarin. Ya, awalnya Khalid dan 122 jamaahnya menggunakan visa Furoda, namun dialihkan ke kuota haji khusus melalui PT Muhibbah milik Ibnu Mas'ud. Khalid mengaku sebagai korban karena ditawarkan visa tambahan yang disebut resmi dari Kemenak. KPK juga menelusuri peran asosiasi biro perjalanan dalam pembagian kuota. Jadi KPK ini sudah menyita ya duit 1,6 juta dolar Amerika, 4 mobil, 5 bidang tanah bangunan, serta dokumen dari penggeledahan di Kemenak, rumah mantan Menak Yakut dan ASN Kemenak, serta kantor asosiasi haji. Tapi ini mantan Menak Yakut masih belum menjadi tersangka, baru dicekal. Ya, berita DPR RI, DPR sambut usulan Natalius Pigai soal Plaza Demokrasi. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyambut baik usulan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menyediakan lapangan khusus demonstrasi di halaman DPR RI. Ya, out of the box ya. Kita lihat saja apakah beneran akan dibikin. Hasan Basri Agus dorong mitigasi jangka panjang banjir Bali. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar Hasan Basri Bagus meminta pemerintah menyiapkan langkah konstruktif jangka menengah dan panjang dalam merespon bencana banjir di Bali. Menurutnya mitigasi bencana harus menjadi prioritas, termasuk peninjauan ulang tata kelola daerah aliran sungai. Selanjutnya untuk ada berita DPRI ya. DPD RI dorong Pemda kembangkan sistem pangan terintegrasi. Ketua DPD Sultan Najamuddin mendorong pemerintah daerah membangun sistem pangan terintegrasi guna mewujudkan kemandirian, keterjangkauan dan kemanfaatan pangan. Di berita ekonomi, Menteri Lingkungan Hidup tetapkan batasan operasional PT GAG Nikel di Raja Ampat. Ini yang sempat ramai kemarin ya, yang tambang di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menetapkan sejumlah batasan bagi PT GAG Nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat. Ia menegaskan perusahaan wajib membangun kolam pengendapan berlapis agar air hujan yang membawa larian dari bukaan tambang tidak langsung masuk ke sungai ya.
dan menimbulkan sedimentasi. Selanjutnya, ekonom nilai penempatan dana 200 triliun di Himbara tidak tepat sasaran. Wijayanto Samirin, pengamat ekonomi, menilai kebijakan menempatkan 200 triliun di Bank Himbara berbunga 4% berpotensi menekan profitabilitasnya perbankan. Menurutnya, kondisi bank saat ini justru kelebihan likuiditas, sementara permintaan kredit dan sektoril masih lemah akibat iklim ekonomi yang belum kondusif. Jadi ini memang ada perbedaan strategi ya. Kalau dari sisi Menkyu Purbaya kita lihat ingin membanjiri sistem ya keuangan ya, perbankan Himbara ini dikasih uang, tapi ada bunganya, ada cost-nya 4%, sehingga bank itu dituntut untuk kreatif untuk mengelola dana yang sudah dibagi-bagikan itu, dialokasikan ya, bukan dibagi-bagikan. Tetapi apakah nanti pasar akan menyerap, kita lihat saja ya, apakah nanti ada penyerapan pasar. Jadi ada yang berpendapat juga saat negara itu membanjiri atau menambah sejumlah uang ke sistem ya, itu harus diikuti dengan penyerapan pasar, entah itu dengan belanja negara, entah itu dengan daya beli masyarakat yang harus didorong, apapun bentuknya, subsidi atau apapun, sehingga mekanisme pasar ya, ada supply and demand-nya itu tidak hanya di satu sisi, tapi dua-duanya itu seimbang berjalan, sehingga tadi ada duit yang disalurkan ke sistem itu benar-benar diserap oleh pasar dan berputar menghasilkan ekonomi baru. Oke, kita selanjutnya ya, kita sebentar, saya scroll dulu. Menteri Koperasi minta ya, Koperasi Merah Putih segera susun proposal bisnis. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono meminta Koperasi Desa Merah Putih Kopdes segera menyiapkan proposal bisnis yang matang, mencakup pemetaan potensi desa, analisis pasar, proyeksi keuangan, dan strategi pemasaran. Ya, Koperasi Desa Merah Putih akan masuk ke fase operasional Oktober 2025. Bahkan uji coba dimulai September ini. Pemerintah mengalokasikan 16 triliun dari sisa anggaran lebih atau SAL ya, untuk mengoperasionalkan 10 sampai 15 ribu koperasi Desa Merah Putih ya, dan masih ada kemungkinan penambahan dana. Ya, Kopdes berfungsi sebagai wadah penjualan produk desa sekaligus perpanjangan program unggulan pemerintah. Selanjutnya, rupiah berpotensi menguat terbatas di awal pekan ini. Nilai tukar rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar pada perdagangan Senin hari ini. Pada Jumat sebelumnya, rupiah naik 0,53% ke 16.375. Ya, kita lihat nanti apakah terus menguat ya. Di sosial ya, gempa 3,9 mengguncang Pangandaran ya, terasa hingga Garut dan Tasikmalaya. Gempa bumi ini mengguncang Pangandaran pada tadi malam ya, hari Minggu 14 September pukul 21.07. BMKG melaporkan gempa terjadi di kedalaman 10 km ya, dan tidak sementara ini belum berpotensi, belum ada laporan ini potensi tsunami ada atau tidak ya. Sampai sekarang BMKG tidak mengeluarkan itu, semoga aja nggak ada. Selanjutnya, Indofood klarifikasi isu Indomie mengandung etilen oksida. Ya, PT Indofood CBP Sukses Makmur menanggapi laporan otoritas Taiwan soal kandungan etilen oksida pada Indomie rasa soto Banjar Limau Kunyit ya. Menurut Indofood, seluruh produksinya sudah memenuhi standar BPOM dan juga kodeks untuk mie instan. Dari isu internasional, mayoritas negara PBB dukung Palestina merdeka, 10 menolak dan 12 abstain. Ya, di antara 10 negara yang menolak ini ada tetangga Indonesia, yaitu Papua Nugini. Ya, yang menolak nih selainnya ada Israel, Amerika, Argentina, Paraguay, Hungaria, ya, tadi Mikronesia, negara Palau, Tonga, Nauru, ya, tadi juga ada Papua Nugini. Ya, dengan alasan ya itulah mengutuk Hamas. Ya.
Yang abstain antara lain Albania, Ceko, Ethiopia, Guatemala. Selanjutnya ketegangan Amerika dan Venezuela meningkat ya. 5 jet tempur siluman F-35 Amerika mendarat di bekas pangkalan militer Roosevelt di Puerto Rico. Kehadiran ini disertai dengan helikopter Osprey dan personel militer. Langkah ini menyusul perintah Presiden Donald Trump mengirim 10 F-35 untuk memperkuat pasukan AS di Karibia. Oke, selanjutnya jadi terkait Amerika dan juga Venezuela ini, kalau kita lihat di pemberitaan ya, dan juga beberapa info di media sosial, sepertinya Venezuela agak mengendurkan ya. Cuman kita tidak tahu apakah nanti Venezuela akan mendapatkan dukungan juga, misalkan dari Rusia dan juga China. Tetapi saya pikir ini susah ya posisinya. Venezuela ini dia secara geografis ya, dia jauh ya dari Rusia maupun China, dan juga sejauh ini memang pengaruh Rusia dan China di Amerika Selatan itu ya nggak kuat-kuat amat gitu, dan tidak ada 1-2 negara yang dia itu jadi proksi kuatnya Rusia maupun China secara militer. Ini kan beda kalau kita lihat di mana namanya, di Timur Tengah ya. Rusia dan China itu punya hubungan dekat, bahkan bisa dibilang itu juga proksi dengan Iran ya, juga dengan Turki juga. Jadi Turki 2 kaki ke NATO, juga ke Rusia, China juga ya. Jadi kalau di Amerika Selatan ini sepertinya Venezuela akan berperang sendirian atau kurang mendapatkan support dari Rusia dan China. Tapi kita lihat saja apakah nanti ada perkembangan, karena ya sangat agresif. Karena Venezuela itu kan di Amerika Selatan bagian utara ya, di Laut Karibia. Jadi di situ ya sudah secara langsung sebenarnya itu langsung berhadapan juga dengan meskipun jauh ya, itu secara laut juga bisa langsung berhadapan dengan Amerika. Nah, kita lihat saja nanti seperti apa antara Amerika dan juga dengan Venezuela. Lalu untuk media sosial yang trending ya tadi, yaitu Prabowo di bioskop ya. Jadi sebelum kita nonton bioskop itu, terutama di jaringan bioskop yang terbesar di Indonesia itu, sebelum film mulai ada video tentang program-program flagshipnya Pak Prabowo. Hal yang wajar karena memang perlu sosialisasi ya. Cuman kalau dari perspektifnya kelas menengah, mungkin ini old school sekali caranya dari pemerintah, dan yang nonton bioskop itu kan nggak banyak ya. Nah, jadi ini nanti bisa dioptimalkan nanti dengan menambah channeling yang lain agar programnya presiden itu bisa diperluas penyebaran informasinya. Nah, selain itu yang paling penting nggak cuman menyebarkan informasi tentang program flagshipnya, tetapi masyarakat juga harus diajak ikut serta lah. Caranya ya macam-macam, silahkan dipikirkan ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.